Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan konten-konten gua dan nyalakan notifikasi lonceng. Dan ingat, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan komen. Thank you. Ketika ditanya soal keadaan antara benar atau salah, di situ seseorang diuji akan perasaan dan pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Falan di sini. Gue bakal mengawali podcast ini dengan judul Serba Salah. Ketika kita melihat atau mengalami di dalam situasi tertentu, entah itu di dalam hubungan sosial, bahkan hubungan asmara, terkadang kita mengalami situasi di mana keadaan benar-benar menjadi serba salah. Ingin mengungkapkan sesuatu hal, takutnya salah. Diam pun, terkadang juga salah. Perihal seperti ini pernah kita alami, bahkan sering mengalaminya. Tidak bisa dipungkiri lagi, pertama kali kita menghirup nafas di dunia ini, sedikit banyaknya manusia selalu beranggapan atau pernah mengalami pengalaman sesuatu yang buruk hingga mempunyai pemikiran seperti ini ya. Kenapa gue lahir di dunia ini? Kenapa gue selalu dibuat dalam situasi yang serba salah? Mungkin sebagian ada yang seperti itu ya. Bahkan pernah di situasi di mana kita selalu salah di mata keluarga, sahabat, teman, hingga pasangan kita sendiri. Terkadang terlintas di pikiran, apakah kita memang berbuat salah? Pertanyaan itu muncul ketika kita merasa benar-benar dipojokkan dan seolah-olah menjadi target kesalahan. Jika memang iya, pahamilah bahwa kita ini masih manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Sama seperti manusia pada umumnya. Kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang ingin melakukan kesalahan. Siapa sih yang mau di posisi begitu? Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau apa yang kita lakukan mungkin menjadi sesuatu yang benar, tapi masih saja disalahkan? Bukan untuk berburuk sangka, namun kemungkinan orang tersebut memang membenci diri kita. Tak ada satupun kebaikan yang mereka lihat dari diri kita. Mereka hanya fokus terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Maka dari itu, gue bakal sedikit berbagi pengalaman bagaimana kita dalam menanggapi situasi yang serba salah ini. Pertama, anggap saja gue mendapat salah satu situasi. Nah, salah satu situasinya ini masalah pertemanan atau persahabatan, dimana gue pernah berteman atau sudah bersahabat dengan orang ini, dan orang ini tuh awalnya beranggapan bahwa gue baik terhadap lingkungan sosial gue. Namun ada suatu kejadian di mana gue menjatuhkan sebuah informasi terkait keburukan orang ini. Nah, informasinya ini tuh kepada pasangannya atau kepada temannya. Nah, di sini kalian sudah berpikiran negatif pasti, dan beranggapan kita tuh gak boleh loh membongkar aib orang ini. Nanti jatuhnya kita bakal dicap emak atau bapak komplek tukang gosip. Tukang gosip nggak tuh? Sebentar, jika kita telah dan dipikirkan kembali, mungkin di sini gue salah karena telah membuka sebuah aib orang ini. Tetapi
Jika kita pelajari dari permasalahannya, gue emang udah berani mengambil situasi, memberitahu akan kesalahan orang ini ke pasangannya atau mungkin ke temannya. Tapi ada kalanya kita lihat dulu permasalahan ini fatal atau tidak. Jika memang fatal, lebih baik beritahu. Jika memang fatal, kasih tahu aja gitu loh. Jika tidak, dan kita bisa menasehatinya nih, nasihati orang yang kita bongkar aibnya ini ya mending kita nasihati orangnya, ya kan? Nggak mungkin juga kita bongkar. Namun demikian, ada saja manusia yang membuat permasalahan ini malah menjadi bumerang buat kita. Akhirnya malah kita yang disalahkan dan orang ini beranggapan bahwa kita yang seperti itu. Ya, apa yang kita buruk, itulah kita cerita keburukannya, ya kan, ke teman atau ke pacarnya. Ternyata dia malah membalikan gitu loh, seakan-akan kita yang seperti itu dengan cara pembelaan dia ya. Nah, mungkin orang ini mulai gak suka kepada kita. Tapi sejujurnya, ketika kita dihadapi oleh situasi ini, keinginan kita memberitahu keburukan orang ini tuh hanya semata-mata supaya dia bisa merubah sikapnya lebih baik. Mungkin konteksnya yang gue jelasin barusan itu ada yang sama, namun berbeda versi. Dan ini sebenarnya menjadi titik ujung setiap permasalahan yang ada. Situasi barusan, jika dipikirkan kembali, keadaan serba salah akibat membongkar aib seseorang demi kebaikan orang tersebut memang benar cara melakukannya. Tapi situasinya bakal menjadi serba salah. Cara menanggapinya tuh cukup dengan satu argumentasi yang bisa dibilang jika ini jalan yang baik supaya dia bisa merubah sikapnya dan tidak merugikan orang yang dia dekati atau dia kenal, ya kenapa enggak, ya kan? Ya makanya dari itu ceritakan aja aibnya kepada orang yang dia dekati saat itu kan. Nah intinya tuh yang dia dekati aja kan, tapi ingat konteksnya. Ingat. Seandainya kita bisa menyelamatkan satu saja, entah itu orang yang kita bongkar aibnya atau orang yang menerima aib yang kita bongkar, kalau tujuannya karena ingin menjadi sebuah kebaikan di dalam lingkungan sosial kita, ya kenapa enggak? Gitu loh. Manusia sendiri pun ya mampu kok memaafkan kesalahan jika itu tidak fatal. Karena kita pun gak pernah menjadi manusia yang sempurna. Pasti ada saja kesalahannya. Bahkan yang fatal sekalipun nih ya, yang paling fatal loh, bisa dimaafkan loh kalau orang ini benar-benar berhenti untuk melakukan hal yang buruk. Benar gak? Dari kalian pernah mengalami? Kira-kira kalau mengalami bagus, kalau enggak ya udah coba cari. Iya, coba cari gitu kan. Ya maksudnya cari temennya, temen yang mau dibongkar aibnya, ya kan. Ya kalau buat baik buat dia emang kenapa gitu loh. Oke, next. Yang kedua, gue mendapatkan situasi di dalam masalah hubungan asmara. Ini nih, di sini yang menarik untuk dibahas. Lika-liku hubungan asmara yang namanya situasi serba salah itu udah bukan serba salah lagi. Ya, udah bukan serba salah lagi para pendengar setiap podcast gue. Pasti udah jadi tersangka kasus. Kasusnya apa? Ya kesalahannya itu. Tersangka utama. Dari halnya kesalahpahaman hingga cekcok akibat orang ketiga, itu pasti menjadi titik permasalahan yang membuat kita menjadi serba salah. Seperti contohnya gini nih. Anggap aja gue menjalin asmara dengan yang namanya Stephanie. Nah, Stephanie nih. Dan wanita yang gue jadikan kekasih ini mempunyai teman namanya Elis. Nah, ingat ya, gue punya kekasih namanya Stephanie dan temannya itu Elis. Iya kan?
Suatu hari, ketika gue menjalin hubungan dengan Stephanie itu lancar-lancar aja. Masalah waktu dan hari aman lah awalnya. Namun ketika gue nggak bertemu dengan Stephanie, datanglah Elis yang ingin mengajak bertemu dan menceritakan ke gue gimana si Elis ini menjalin hubungan dengan cowoknya. Singkat cerita, Elis menceritakan tentang cowoknya yang selingkuh. Yang selingkuhin Elis waktu itu. Dan gue kepergok tuh sama cewek gue, si Stephanie ini, dimana gue lagi ngasih arahan yang baik lah ke Elis dan menjelaskan maksud dari si cowok Elis ini. Dengan marahnya, Stephanie itu melemparkan temparannya ke muka gue dan bilang, "Oh, jadi selama ini kamu dekat sama Elis ya? Bagus. Waktu sama aku gak pernah ada. Waktu giliran sama Elis aja ada waktu. Kamu juga ya Elis. Jadi wanita jangan suka ngerebut cowok orang dong. Lagian kan kamu udah punya cowok." Nah, padahal setiap di jam gak sibuk, gue selalu sama Stephanie gitu loh. Tapi giliran ada waktu sekali saja bertemu dengan Elis kok malah dibilang gue gak ada waktu. Gak ada waktu gitu loh buat Stephanie. Kan aneh ya kan. Jadi biasanya cewek-cewek tuh kayak gitu loh. Kayak gitunya tuh apa ya, kadang memandang hal kecil yang kita perlakukan untuknya sebagai cowok ya. Ini gue mewakili aja ya, nggak semuanya gitu loh, mewakili aja, mewakili cowok-cowok yang pernah digituin kan. Jadi tuh kayak kita punya waktu ya kan, selalu buat si cewek. Tapi giliran kita ada waktu sama cewek lain, teman kita adalah contohnya, itu cuma sekedar curhat. Tapi entah kenapa cewek kita malah bilangnya kayak gitu kan, nggak ada waktu gitu, selalu sama inilah itulah. Gimana menurut kalian? Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Atau sering dengan pasangan kalian? Oke, kita lanjut ya. Mungkin itu alasannya ya, makanya Stephanie berbicara seperti itu, ya kan? Mungkin. Ya itu sih menurut gua. Kalau menurut kalian gimana? Kata orang-orang cowok itu serba salah, gak pernah bener, ya kan? Gak pernah bener, serba salah mulu. Tapi sebentar, gak semua cowok itu salah. Ada kalanya kalian sebagai cewek turunin sedikit rasa egois kalian tentang pandangan pertama yang kalian lihat, dan terimalah penjelasan dari cowok kalian dulu gitu loh. Gue cowok, dan para cowok-cowok pun pasti berpikiran lah, gue tuh cuma ngebantu teman sendiri yang lagi sedih, malah dikira gue mau selingkuh. Kan aneh gitu loh. Malah cewek gue ngamuk, kayak kesurupan kuda lumping, terus kabur aja ninggalin gue sama Elis. Dari cerita konteks tadi ya. Aduh, kuda lumping. Oke, kita lanjut ya. Ini masih seputar cerita gua yang masih pacaran sama Stephanie dan Elis, temennya si Stephanie ini gitu loh. Jadi permasalahan ini ya, cara menanggapinya itu ambil waktu yang pas, berbicara dengan pasangan kita, ambil suasana yang benar-benar tenang, nyaman. Terus kalau buat ngobrol berdua tuh enak. Nah kalau misalkan udah dapat momen itu tuh, baru kita jelaskan maksudnya kenapa kita bersama dengan teman wanita kita itu kan. Tapi terkadang ada sih sebagian manusia, entah itu cowok atau cewek, yang bersifat keras kepala, ya kan. Keras kepala, egoisnya tinggi. Udah gitu bersikukuh lah dengan pendiriannya dan membuat kita di posisi serba salah. Maka dari itu, buat posisi serba salah ini, sebaiknya kita harus benar-benar menempatkan diri, di mana turunkan rasa egois masing-masing, turunkan emosi yang menggebu-gebu, dan coba untuk menyelaraskan antara pikiran kita dengan pasangan kita. Karena hubungan asmara yang baik, yalah,
ketika kita mampu menyelesaikan masalahnya, bukan hubungannya. Nah, simulasi permasalahan barusan yang gue jelasin, di antara kalian pasti ada atau bahkan pernah mengalami hal tersebut, atau mungkin situasi ini pernah kalian berpikir seperti tadi. Itulah sifat manusia. Terkadang 1000 kebaikan akan terlupakan oleh satu saja kesalahan hingga menjadikan posisi yang serba salah. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh marah dan mengeluh. Apalagi membahas perbuatan apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Tetaplah rendah hati dan berbuat baik kepada orang lain. Jadikan perbuatan itu sebagai motivasi untuk berbenah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian podcast gue kali ini. Gue Falan, pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.